It's my only chance to catch you in this tiny life. The world on fire and I will hold you tight. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Kultivator Segel Naga Hitam. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Chunan dan kawan-kawannya sudah dikepung di sana oleh monster-monster tanaman tanpa akar. Lalu kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan bahwa kawan-kawannya Chunan di sana memakai jurus segel, kunci penduduk jiwa. Namun ada yang berteriak, "Tunggu!" Di sana ada seorang lagi yang datang. "Jangan serang mereka. Mereka bukan bajingan." "Hah? Siapa kau?" kata Chunan. "Kenapa kau di alam mistik sekte kami?" "Ya, kau akhirnya di sini ya. Aku Hu Zhongwei, murid Pavilion Yunjian yang terjebak di sini ratusan tahun yang lalu. Ini adalah token muridku," kata orang tersebut yang terjebak ratusan tahun di sini. Lalu Chunan melihatnya. Itu adalah token King Yun. Yan Li berkata, "Bagaimana?" "Ya, itu benar. Ini token murid sekte kita. Dia adalah sekte King Yun juga." Lalu orang itu yang terjebak ratusan tahun berkata, "Mereka adalah generasi orang-orang yang mati di alam mistik di sini. Jiwa mereka terperangkap di dalam tubuh yang membusuk dan hanya bisa berkeluyuran di tempat ini. Aku tahu kalian di sini untuk herbal tanpa akar. Ini kalian bisa ambil ini dan kuharap kalian bisa membantu mereka berinkarnasi dengan token penghancur batas ya." Lalu monster-monster tersebut pun sujud. Tolong bantu kami berinkarnasi." Kita diperlihatkan Inghan di sana yang kabur dan lari. Ia di sana berpikir, "Ini aneh, aku tidak pernah bertemu binatang iblis apapun setelah berlari melintasi sebagian besar dari pulau ini. Dan ya timing, mungkinkah dia... Entah kenapa, aku merasa bahwa dia masih hidup," pikir Inghan di sana. Sistem berbunyi. Dikatakan bahwa dua orang yang pikirannya terhubung akan merasakan keberadaan satu sama lain. Selamat, kau membentuk hubungan jiwa yang lemah dengan objek kultivasi hubungan untuk pertama kali. Kekuatan hubungan akan semakin kuat seiring kecocokan mendalam. Tingkat kesukaan Qiu Yinghan plus 5 kepada Ye Taiming. Kita diperlihatkan Ye Taiming di sana yang digrogotin habis oleh Si Yue. Ye Taiming pasrah dan tidak bisa apa-apa. Ye Taiming melihat Si Yue di sana yang sudah sakne. Dia berpikir, "Aduh, gawat nih. Aku merasa sangat pusing. Bagaimana kalau aku pingsan nih?" Lalu Ye Taiming pun dicium habis-habisan di sana oleh Si Yue. Ye Taiming pas dicium dia berpikir, "Ya, ini sih sangat bagus. Haruskah aku melakukan Ikeki Kimochi sekarang?" Tidak. Sekarang pintunya hanya bisa menahan monster itu 15 menit. Aku tidak boleh seperti ini. Nanti kita akan mati. Lalu membalikkan tubuh Si Yue di sana. "Senior, sadarlah senior. Sadar dulu." Senior di sana pun berkata, "Kunci penunduk jiwa." Ya, timing langsung terkena jurus dari senior Si Yue di sana, tangannya terikat tidak bisa kemana-mana. Ya, timing berteriak, "Jangan gunakan jurusmu ini untuk seperti ini. Nanti kau kelelahan. Ntar monster-monster akan datang 15 menit lagi. Pintu akan terbobol." Ya, timing membuat eliksir. Eliksir penenang. Terbentuklah. Sistem berbunyi. Kualitas eliksir penenang luar biasa. Itu bekerja menenangkan pikiran dan jiwa, menenangkan gejolak mental, dan memiliki kesempatan tertentu untuk melawan kejahatan. Efeknya 50. Lalu ya timing pun mengunyahnya di mulut.
Setelah itu ia berciuman lagi dengan si Yue di sana. Sambil berciuman, Ye Timing mengeluarkan pil tersebut dari mulutnya ke mulut si Yue di sana. Dan hingga akhirnya si Yue menelannya dan terlepaslah segel Ye Timing di sana. Ye Timing melihat buku di meja jatuh. Ah, apa itu? Ketika ia melihatnya, buku itu tidak memberitahu apapun. Di sana tertulis properti unik, rank tidak ada, fungsinya tidak diketahui. Ya, Timing pun bingung. Ini pertama kalinya aku mendapatkan properti yang seperti ini. Ini tidak bernama, tidak berjudul, aneh sekali. Seketika ya Timing membuka buku itu, ia ingin memakai jurus baca otomatisnya. Namun ia dikirim ke dunia lain. Lalu ada yang berkata-kata, kenapa organisasi memerintahkanku untuk membunuh siswa sekolah menengah? Ya Timing pun bingung. Siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara dalam pikiranku? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku ini? Ini kenapa? Ketika orang tersebut pun melihat ke bawah, ya Timing malah berpikir lagi, aku pakai rok. Apa ini rok? Lalu orang yang dalam pikirannya Timing berkata lagi, sekolah dikunci karena bencana. Jadi aku harus masuk sebagai murid pindahan. Sistem berbunyi, tugas wajib membakar masa lalu. Dimulai hadiah kunci dan keterampilan tidak diketahui. Kau memasuki ingatan alam mistik dan pikiran serta tubuhmu akan dikendalikan. Silakan menikmati hidup sebagai banci. Ya Timing pun di sana berpikir, apa yang terjadi sih? Kok ada wanita di sini? Kenapa jiwaku melekat pada tubuh ini dan aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Rupanya ya Timing di sana secara tidak langsung berinkarnasi tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan ia hanya bisa berpikir di sana. Apa yang dilakukan oleh si wanita ini? Terlihat wanita itu melihat ke arah teman-temannya. Di sana teman-temannya membicarakan tentang pacarnya masing-masing dan anak cowok di kelasnya. Lalu tubuh reinkarnasi ya Timing di sana berpikir, setelah mengawasi pria itu selama sebulan, aku menemukan bahwa dia bahkan lebih aneh dariku. Guru pun masuk ke kelas itu. Guru biologi datang, jangan berisik. Guru itu berkata, sudah kukatakan berkali-kali, tapi tetap saja tidak ada yang membersihkan papan tulis ya. Guru itu pun membersihkan papan tulis tapi kesusahan. Murid-muridnya berkata, haruskah kita membantunya? Lalu dari belakang ada anak murid yang memegang tangannya. Bu, biarkan aku yang melakukan ini. Kamu, siapa? Jangan sentuh tangan aku ya. Sebagai siswa, kau tidak boleh sering bolos. Apa kau tidak tahu kau akan menderita jika kau tidak mempelajari pengetahuan tentang hewan dan tumbuhan yang bermutasi? Tapi aku telah mempelajari pengetahuan yang kau ajarkan itu kepadaku sangat keras loh. Solanum ungu adalah solanum yang bermutasi dengan warna ungu. Itu memiliki fungsi untuk membuat orang santai. Cocok dengan pakaianmu, Bu Guru. Itu indah, kata guru itu. Guru itu berteriak, apa kau pergi ke tepi hutan salju? Sangat berbahaya di luar sekolah. Bu Mai, hari ini ulang tahunmu kan? Kau tidak bisa menghabiskan hari bersama keluarga di luar. Jadi kau pasti akan kesepian. Ini hadiah kecilku, aku muridmu. Kuharap kau bersemangat ya. Aku akan selalu bersamamu. Di sana muridnya memeluk gurunya dong. Gurunya langsung merah berkata, begitu banyak orang yang melihat kita. Kau tidak boleh keluar tanpa izin lain kali ya. Tubuh reinkarnasi Ye Timing berpikir, memang pria itu disukai semua gadis di kelasnya, bahkan termasuk gurunya sendiri. Ia terlihat kesal di sana. Kita diperlihatkan di sekolah tepi sungai hutan. Di sana ada murid cowok yang tadi memeluk gurunya. Lalu reinkarnasi Ye Timing juga di sana juga. Ia berpikir, aku sangat cemburu. Aku lebih tua darinya, tapi aku bahkan tidak punya pacar. Menurut informasi dari organisasi, sifat orang brengsek itu berasal dari keluarganya. Kalau begitu, biarkan aku menghancurkan gen buruk keluarganya itu. Terlihat reinkarnasi Ye Timing disekap dari belakang. Dan untungnya ia bisa melepaskan diri. Siapa itu? Siapa kamu? Junior aku hebat sekali ya. Aku Ray. Aku mengirimkan surat cinta ketika kau baru saja dipindahkan ke sini. Sialan, itu tampaknya narkotika. Aku telah menghirupnya sedikit tadi. Apakah dia menemukan identitas asliku? Junior, kamu sepertinya menyukai cowok itu ya. Hehehe. Lalu cowok itu membuka kancing bajunya. Aku telah menyadarinya saat aku mengikutimu terus selama sebulan. Jika kau tidak ingin dia mengetahui wajah aslimu sebagai penguntit, kau harus menerima cintaku yang sangat tulus ya.
Aku mengumpulkan semua bendamu ini seperti tisu dan botol. Aku bahkan membersihkan kursi yang kau duduki dengan lidahku. Sialan, itu menjijikan sekali sih seperti itu. Lalu terlihat tubuh reinkarnasi Timing merasa kelelahan. Tidak, obatnya beraksi. Dia memasukkan narkotika. Pria endut itu pun menjilati wajahnya. Aku sangat mencintaimu. Tubuh reinkarnasi Timing mengeluarkan silet dari mulutnya, langsung membeset pria itu. Tapi ia membesetnya terlalu ke bawahan hingga membeset lehernya. Oh, aku tanpa sengaja telah membunuhnya. Sialan, jika sekolah tahu akan hal ini dan mulai penyidikannya, identitas palsuku akan ketahuan. Aku harus menguburnya sesegera mungkin dan kemudian mengurus masalah ini pada malam hari. Tapi dalam tubuh cowok itu pun bangkit. Sepertinya cowok itu adalah monster. Hei Junior, jangan takut ya. Sepertinya narkotika itu tidak cukup untukmu ya. Kalau begitu mari bermain kelompok. Sepertinya satu orang tidak cocok untukmu ya. Kalau begitu mari kita gangbang. Lalu reinkarnasi Timingnya melihat monster itu berpikir, iblis herbal tanpa akar hanya memilih orang yang memiliki niat jahat. Akar itu melahap roh jahat dan mengendalikan tubuh. Kenapa ada herbal tanpa akar di sekolah? Lalu datanglah seseorang di sana. Berhenti di situ sambil memukul semua monster di sana. Xiuji, menjauh dari kami. Tanaman iblis itu sangat berbahaya, Xiuji. Tubuh reinkarnasi Timing bernama Xiuji di sana berteriak, "Awas, lihat ke depanmu." Cowok itu pun langsung ditonjok di perutnya hingga dia terpental di pohon. Lalu terlihat cowok itu pun didatangi monster. Tidak semua orang bisa menjadi pahlawan loh. Hahaha. Tapi terlihat cowok itu menangkap tangan monster, lalu dengan mudahnya merobeknya di sana. Monster itu pun kesakitan. Tolong. Terlihat cowok itu sepertinya memiliki aura membunuh. Lalu sistem berbunyi, membakar masa lalu akan berakhir. Jelang beberapa saat, pria itu langsung bisa memukuli monster-monster di sana dan habislah monster itu. Timing di sana pun berkata dalam hatinya, tunggu deh, sepertinya dia. Lalu cowok itu mendekati reinkarnasi Timing. Hei Xiuji, dunia sekarang sudah berubah. Sangat berbahaya berada di dalam hutan yang gelap pada malam hari. Roh Timing yang secara langsung melihat pria itu, dia berpikir, loh, kok dia bisa menggunakan taktik konferensi naga? Segel naga hitam ada padanya. Lalu reinkarnasi tubuh Timing berkata, terima kasih ya telah menyelamatkan aku. Ternyata pria itu berasal dari keluarga Ye. Lalu ia pun memegang dada dari tubuh reinkarnasi Timing. Apa kau tahu kenapa aku menggoda wanita di kelas kita? Tapi kau adalah pengecualian. Lalu cowok keluarga Ye di sana pun melepaskan implan di dadanya. Ya, hidungku tidak pernah berbohong padaku. Kau memang bukan seorang wanita. Tapi itu membuatku semakin senang. Ayolah sayang, biar aku tunjukkan padamu sebuah harta karunku di sini. Apa yang kau lakukan sih? Lalu pria dari keluarga itu memberikan buku kepada reinkarnasi tubuh Timing. Di sana ia berkata, akhirnya ya aku punya kesempatan mengajari seorang murid. Jangan selalu memakai pakaian wanita lah. Pria sejati harus membaca buku ini. Apa ini? Ya, ini adalah harta karun karya terakhir dari penulis terkenal sebelum bencana. Kau bisa memilikinya selama beberapa hari. Roh Timing di sana melihatnya dan sangat kebingungan. Dan di sana pas dibuka bukunya, buku bokep dong ternyata. Di sana roh Timing pun berpikir, bahkan sistem tidak bisa mengenali buku ini. Ada apa dengan buku ini? Ketika Timing menyentuhnya, seketika semuanya gelap gulita. Sistem pun berbunyi, membakar masa lalu. Misi selesai. Kau mendapatkan hadiah, yaitu atribut unik rahasia kultivasi hubungan terbuka. Kumpulan rahasia kultivasi hubungan, karya terakhir dari pelukis terkenal di zaman yang tidak diketahui. Pelajari keterampilan kultivasi hubungan setelah membacanya. Kedua pengguna akan mendapatkan kekuatan spiritual 4 kali lipat setelah menggunakan keterampilan itu. Digunakan sebagai kunci untuk formasi di alam mistik hutan belati. Lalu di kegelapan ada yang berbicara dengan Timing. Benar, buku itu membuka pintu ke dunia baru untukmu. Siapa itu?
Setelah dia mengajari aku pelajaran yang hebat, aku menjadi pengikut setianya dan menyerah pada tugas untuk membunuhnya. Siapa sih ini? Kata Yataming yang bingung. Lalu terdengar suara lagi. Aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku dan tidak pernah gagal. Tapi orang itu adalah pengecualian dari keluarga Y. Aku adalah master alam mistik hutan belati. Aku telah menunggumu selama 10.000 tahun. Dan akhirnya kau datang, anak muda dari keluarga Y. Yataming berkata, ternyata kau ya? Bagaimana kau bisa tahu aku berasal dari keluarga Y? Kau kan adalah tubuh reinkarnasiku. Ternyata orang ini adalah tubuh reinkarnasi Yataming yang tadi. Lalu tubuh reinkarnasi Yataming yang tadi pun berkata, hanya orang yang memiliki darah orang itu yang bisa masuk level tersembunyi di sini. Dan aku tidak akan pernah lupa tanda hitam di dadamu meskipun aku telah mati. Tapi sepertinya waktumu hanya tersisa 3 hari. Aku secara khusus memberimu kesempatan, tapi kau telah mengecewakan aku. Aku mengharapkan metode akan kugunakan dengan menyelesaikan kultivasi hubungan badan dengan keahlian yang kau pelajari dalam 3 hari ke depan ya. Lalu Yataming pun bertanya, apa kau tahu tanda hitam ini? Kalau begitu kau pasti tahu kan kutukan aneh itu? Apa yang terjadi dengan orang dengan kekuatan naga gelap? Orang tersebut berkata, kau tidak punya banyak waktu. Jika kau ingin tahu lebih banyak, datanglah ke lapisan terdalam dari alam mistik dan kau akan mendapatkan hadiah kejutan di sana. Sistem berbunyi, membakar masa lalu. Kau mendapatkan hadiah yang tidak dikenal. Kemampuan sementara, master kerangka di alam mistik. Pengguna bisa mengendalikan hantu gentayangan. Lalu Yataming langsung masuk ke masa sekarang. Dan ternyata yang ia lalui tadi itu adalah masa lalu dari keluarga Y. Di sana Yataming berpikir, aku kembali. Mengejutkan kalau alam mistik ada hubungannya dengan rahasia di tubuhku ini. Dan apa hubungannya antara aku dan pria yang katanya menjadi master alam mistik? Lalu Yataming melihat seniornya yang telah bangun. Senior, kau telah bangun ya? Yue di sana pun ingin menangis. Apa yang telah aku lakukan tadi ya? Aku malu untuk hidup. Bunuh saja aku. Lalu Yataming berkata, apa kau masih ingat apa yang tadi kau lakukan? Tidak masalah sih, kau diracuni oleh kerangka itu, monster-monster itu. Dan aku sudah menghapus semua racunmu. Lalu si Yue malu pun mengacungkan pedangnya ke leher Yataming. Yue berkata, tolong, jangan membocorkan apa yang telah terjadi di ruangan ini ya. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan mengebirimu. Yataming pun ketakutan. Ya, aku bersumpah, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Beneran deh. Si Yue menyarungkan pedangnya di sana dan berkata, tapi aku tidak menyangka ya, kau tidak memanfaatkan situasi gentingku saat itu. Kau mengejutkanku. Aku kira kau menyeramkan. Jangan bercanda lah. Disiplin tradisional keluargaku itu mengajarkanku untuk menjadi soleh dan menjauhkanku perilaku buruk. Tapi di sana Yataming berpikir, senior, apakah menurutmu aku tidak mau? Aku tuh mau tahu. Tapi kau itu terkena racun hanya durasinya 15 menit. Sedangkan aku butuh crot 2 jam ketika aku melakukan pertama kali di gua itu bersama wanita itu. Lalu sistem itu berkata, Liu Xiyue tersentuh oleh kebaikan terselubung Yataming. Kesukaannya meningkat secara signifikan. Tingkat sukanya plus 50. Sekarang tingkat kesukaannya 70 dari 100. Lalu Yataming berpikir, kabar bagus ya. Tampaknya sedikit lagi aku akan iki-iki kimochi dan melepaskan segel ini nih. Aku bisa melanjutkan hidupku lagi. Tunggulah saat itu tiba. Lihat bahwa si Yue di sana mencari kunci formasi. Dengan tergesa-gesa si Yue mencari kunci formasinya. Tapi Yataming berkata, aku telah melihat kunci formasi. Transmisikan kita sekarang juga, kata si Yue. Kita sudah terlalu lama berada di lantai ini. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengejar ketinggalan dengan orang lain. Hanya Licunan yang memiliki token penghancur bata sekarang. Dan akhirnya di sana Yataming berkata, tidak perlu terburu-buru. Tunggu sebentar ya. Sistem berbunyi, labirin mimpi buruk mencapai tahap akhir. Tingkat obsesi yang berkepanjangan ditambah 1, mencapai tingkat ramuan emas 1. Dan pada saat itu juga, tengkorak yang mengejar mereka selama ini menjadi besar dan menjadi raksasa, menghancurkan tembok ruangan itu. Di sana Yataming pun tidak gentar. Si Yue berkata, apakah monster ini telah tumbuh begitu kuat? Aku menunggumu, kata Yataming. Kunci formasi, buka.
Sistem berbunyi, kumpulan keterampilan kultivasi hubungan telah mengaktifkan fungsi kunci alam mistik. Kau akan dipindahkan ke lantai berikutnya. Terlihat di sana, Ye Taiming, Liu Xiue dan juga monster itu, yaitu tengkorak, dipindahkan juga bareng dengan Ye Taiming. Lalu kita diperlihatkan sistem berbunyi lagi. Keterampilan sementara, Master Kerangka telah diaktifkan. Tahap terakhir dari penjelmaan dendam telah terikat dengan pemiliknya. Jadi sekarang Ye Taiming bisa mengendalikannya. Lalu kita diperlihatkan di sebuah malam. Di sana ada Li Chunan, Yan Li dan juga Hu. Kak Hu berkata, semuanya formasi transmitif dari alam mistik ada di sini. Li Chunan langsung melemparkan token penghancur batas. Buka! Akhirnya setelah dia melemparkan tokennya, di sana Li Chunan berkata, diperlukan waktu 2 jam untuk membuka sepenuhnya pintu transmitif. Tolong tunggu sebentar ya. Kau melakukan pekerjaan dengan baik ya, kata kakakku. Di sana Yan Li berkata, hei kau, istrimu itu hilang. Apakah kau tidak mencarinya? Hanya kau yang memiliki token penghancur batas. Jika kita keluar dari sini, dia akan terjebak di sini selamanya. Tapi Li Chunan berpikir, sialan, Jalang itu, kurasa dia sudah berhubungan seks dengan Ye Taiming dan kehilangan tubuh peri airnya. Lalu kenapa aku membutuhkannya sekarang untuk berbagi herbal tanpa akarku yang kumiliki sekarang? Lalu di sana pun kakakku berkata, tidak masalah, aku telah menugaskan orang untuk mencarinya. Mereka familiar dengan alam mistik dan mungkin akan segera menemukan Ying Han. Dan di sana Li Chunan berkata, terima kasih banyak ya. Dan terlihat Li Chunan ingin bertanya, omong-omong tuan, aku punya satu pertanyaan. Kau di generasi yang sama dengan ketua Zhang Zubo. Kenapa kau masih dalam tahap pembangunan formasi setelah 100 tahun? Apakah alam mistik menekan orang-orang di dalamnya untuk meningkatkan kultivasi? Kakakku berkata, tidak, kau salah. Meningkatkan kultivasi di alam mistik diperbolehkan kok. Itu hanya karena aku juga baru di alam mistik ini. Dan ternyata kakakku adalah seorang penipu. Di sana mereka semua disegel. Dan di sana kakakku berkata lagi, 9 hantu menyerap formasi jiwa. Buka. Lalu Yan Li pun berteriak, kita jatuh ke perangkapnya. Mendengar hal itu Li Chunan yang terperangkap, dia langsung putus asa. Langsung kita diperlihatkan lagi di tempatnya Yin Han. Di sana Yin Han melawan 2 orang zombie. Yin Han berkata, tak apa King Yun. Namun rupanya zombie-zombie itu sangatlah kuat. Para zombie itu berkata, apa yang kau lakukan? Kami ditugaskan ke sini oleh Li Chunan untuk menjemputmu. Dan semua herbal tanpa akar akan diberikan padamu nantinya. Apalagi harus kau khawatirkan. Berhenti berbohong, kata Ying Han. Di sana Ying Han flashback tentang gurunya itu. Gurunya pernah berkata, itu seragam sekte yang sebelumnya, tapi itu diganti dengan yang baru karena jelek. Di sana menyadarilah Ying Han, seragamnya itu. Jadi kalian ini bukan orang dari sekte kami. Tapi aku sangat tahu seragam sekte 100 tahun yang lalu berbeda dari yang sekarang. Siapa sebenarnya kalian? Karena penyamarannya sudah terbongkar, para zombie itu pun berkata, sepertinya kita ketahuan ya, merubah tubuhnya. Ternyata mereka adalah zombie tanaman tanpa akar. Kalau begitu kami akan harus membawa mayatmu kembali nih. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam rencana Master Tang Yuan. Apa hubungan kalian dengan Tang Yuan? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Jika kau ingin tahu, cari tahu setelah kau mati. Sambil meloncat ke arah Ying Han. Ledakan besar pun terjadi di sana. Terlihat Ying Han pun yang terluka parah. Ying Han sempat berpikir, mereka sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan zombie-zombie itu ingin menghabisi Ying Han di sana. Pergilah ke neraka. Ying Han di sana teringat oleh Ye Taiming. Sialan, siapa yang bisa datang menolongku? Tolonglah. Akhirnya ada cahaya dari langit yang muncul. Cahaya itu sangat besar. Para zombie di sana melihatnya juga. Formasi transmitif. Kenapa sangat besar?
Perlu sangat lama untuk sampai di lantai ini. Aku yakin orang itu adalah non-entitas. Ayo bunuh saja orang itu dan bawa pria itu kembali juga. Cahaya itu semakin besar dan akhirnya mengenai daratan di sana. Yinghan pun melihatnya juga dan dia sangat tercengang. Itu adalah... Ternyata yang datang adalah Ye Taiming dan senior Siwe bersama dengan tengkorak Niu Niu. Di sana tengkorak Niu Niu sangat besar dan Yinghan di sana melihat tercengang sekali. Para zombie pun juga sama. Tidak mungkin. Kenapa obsesi yang berkepanjangan muncul di lantai ini? Aduh, hal-hal tidak terduga akan terjadi pada rencana ini. Kau kembali untuk menyampaikan berita dan aku akan menahan mereka sampai mereka semua mati. Dan terlihatlah di sana zombie yang satunya menahan Yinghan dan menyandranya. Aku tidak peduli ya, bagaimana kau memindahkan obsesi orang itu ke lantai ini. Jika kau tidak ingin hal buruk terjadi padanya, turuti saja kata-kataku ini. Dan terlihat di sana tengkorak Niu Niu ingin menembakkan suatu laser. Kata Ye Taiming, serang kepalanya. Sistem berbunyi. Obsesi yang berkepanjangan, sinar tengkorak tingkat 3 diluncurkan. Terlihat tengkorak tersebut meluncurkan laser yang sangat dahsyat sampai ke ujung sana. Dan zombie yang menahan Yinghan di sana pun bucat-bucat sampai tak terbentuk lagi bentuknya. Di sana Ye Taiming turun, si Yue pun juga turun. Ye Taiming berkata, "Jangan biarkan yang lainnya pergi." Sistem berbunyi, obsesi yang berkepanjangan kehabisan energi, mulai mengisi daya. Kita diperlihatkan satu zombie tadi yang kabur. Di sana zombie itu berkata, "Sial, aku bahkan tidak bisa menangkis satu serangannya. Jika tidak ada segel di dadaku selama 10.000 tahun ini, aku tidak akan bisa dikalahkan oleh obsesi yang berkepanjangan itu." Tapi terlihat di sana segel di dadanya zombie itu malah redup. Apa yang terjadi? Segel di dadaku menghilang. Dan pada saat itu juga tengkorak Niu Niu sudah mengaktifkan pedang dengan energinya. Sistem pun berbunyi, obsesi yang berkepanjangan selesai mengisi daya. Dan tengkorak Niu Niu ingin menghabisi zombie tersebut langsung. Dan kita diperlihatkan tengkorak Niu Niu berhasil menggetok pakai pedangnya. Itu luar biasa. Tidak heran, itu dalam fase ramuan emas. Aku tidak akan terkalahkan jika aku bisa mengambil tengkorak ini, kata Ye Taiming di sana yang histeris melihatnya. Tapi tanpa diduga-duga, Yinghan langsung memeluk Ye Taiming di sana karena senang sekali ditolong. "Syukurlah kau masih hidup ya," kata Yinghan kepada Ye Taiming. Dan Yinghan berkata, "Ada apa dengan raksasa ini?" Itu monster yang ditaklukkan oleh senior Liu di lapisan terakhir, benar kan senior? Di sana akhirnya Yinghan dan senior pun berbicara. Aku mengerti. Terima kasih telah melindungi Ye Taiming, senior Liu. Aku atas nama Pavilion Medis menunjukkan rasa terima kasihnya. Tapi Yinghan di sana berpikir, kenapa senior Liu terlihat sangat tenang saat dia berpakaian compang-camping di depan Ye Taiming? Mungkinkah mereka telah... Dan senior Liu di sana juga berpikiran yang sama. Melihatnya begitu, tatapannya sepertinya dia juga memikirkan hal tersebut ya. Senior Liu berkata, "Aku juga telah dijaga oleh junior Ye kok dalam segala hal." Lalu Ye Taiming pun berteriak dan berlari. "Ayo cepat, kerangka, itu kita ke kerangka." Dari apa yang dikatakan kedua monster itu, para senior pasti dalam bahaya dan dikurung. Dan kita diperlihatkan di sana dengan cara yang terburu-buru Ye Taiming, senior Liu dan juga Yinghan naik kerangka itu, pergi ke perangkap yang dibuat oleh Kakak Hu dan ingin membebaskan Li Chuna dan kawan-kawannya. Sistem pun juga berbunyi di sana. Tugas wajib, kultivasi hubungan kedua dimulai. Kau hanya diperbolehkan pergi ke alam mistik sendirian. Karena keterbatasan waktu, kau harus memilih objekmu untuk menyelesaikan kultivasi hubungan dari lapisan itu. Hadiah tugas, tidak diketahui. Penalti kegagalan, mati di akhir hitungan mundur tugas. Di sana Ye Taiming harus memilih antara dua wanita ini, yaitu Yinghan dan juga senior Liu. Manakah yang akan dia pilih untuk berhubungan kultivasi? Diperlihatkan Li Chunan, Yan Li dan kawan-kawan semuanya itu terkurung dan terperangkap oleh Kakak Hu. Di sana ada seorang wanita yang berteriak, senior Li, aku tidak bisa menahannya. Akhirnya wanita itu diambil paksa. Di sana Yan Li pun berkata, "Hei junior Yilan."
Tetapi junior itu pun terkena jurus dari Kakahu yang membuat ia pun lenyap seketika. Dan Kakahu menontonnya di sana sambil berkata, "Hahaha, guruku benar." Lichunan berkata, "Kenapa formasinya berubah menjadi merah?" Lalu Yanli pun berteriak, "Sialan, kenapa kau menyerang murid-murid sekte King Yun kami juga?" Hahaha, tidak apa-apa untuk memberitahumu sekarang ya. Kunci operasi alam mistik hutan belati selama ribuan tahun bersembunyi di lapisan terdalam dari alam mistik ini. Dan ada sesuatu yang diinginkan guruku di sana. Namun untuk membuka formasi transmisi tersembunyi, namun terlihat dari sana satu wanita itu dipaksa keluar juga di perangkap tersebut. Di sana ia pun akhirnya diambil paksa, tapi Yanli pun menolongnya. Pegang aku erat-erat dan jangan lepaskan." Dan pada saat itu juga Yanli pun tidak bisa menolongnya. Dan akhirnya Kakahu berkata lagi, "Kami harus mempersembahkan pengorbanan darah jantung 4 kultivator wanita. Menghitung kalian bertiga, kami hanya harus menunggu Qiu Yinghan dibawa ke sini. Biar genap 4 orang." Lalu kita diperlihatkan di sana di belakangnya ada tengkorak. Tengkorak Ye Taiming telah datang. Tengkorak itu pun langsung mendebaskan pedangnya ke tanah. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa ini? Terlihat pedang besar di depan matanya. Aku baru saja akan bertanya, dari mana monster ini berasal? Dan dari monster itu pun turunlah Ye Taiming di pedangnya itu. Tapi kita diperlihatkan di sana Kakahu bisa menahan serangan pedang dari tengkorak dengan menggunakan satu lengannya. Yinghan yang khawatir pun berteriak, "Tianming, jangan gegabah." Lichunan yang mendengar itu kaget. "Apa? Itu Ye Taiming ada di sini lagi?" Sistem berbunyi. Taktik konferensi naga level 1 diluncurkan. Catatan, tokoh kunci Hu Chuiwei atau Kakahu mengalahkan objek sendirian ini bisa dianggap sebagai menyelesaikan semua tugas di alam mistik. Dan rupanya memang benar, Ye Taiming harus mengalahkan orang ini. Ye Taiming di sana berpikir, itu kesempatan besar. Aku tidak bisa membiarkan orang lain merebutnya. Dengan menggunakan tapak King Yun-nya menyerang Kakahu di sana. Kakahu yang diserang di sana sampai tanah pun retak di bawahnya. Ye Taiming pun melihat tangannya. Ini aneh, kenapa tidak ada suara tanda tugas selesai? Aku sudah menyerang jantung pria itu dengan kuat. Tidak ada monster fase pembangunan fondasi yang bisa selamat setelah diserang. Mungkinkah dia? Kakahu pun tertawa terbahak-bahak. Baguslah, kau meluncurkan tapak King Yun yang sangat kuat dengan kekuatan fase pengumpulan energi. Haha, apakah ada rahasia tentangmu? Kau membuatku sangat tertarik padamu ya. Kakahu di sana tidak kenapa-napa dan dilindungi oleh perisai. Ye Taiming pun sangat terkejut. Perlindungan tubuh? Bukankah itu keterampilan yang dimiliki oleh fase ramuan emas? Dan sistem berbunyi, Hu Chuiwei, tingkat 9 fase pembangunan fondasi. Tapi ada sesuatu hal di sana yang berkata, eliksir penahan fase waktunya tersisa 9 menit lagi. Ternyata Kakahu memakai eliksir penahan supaya ia tidak diketahui bahwa ia menyamar menjadi kultivasi yang rendah, padahal kultivasinya itu tinggi. Ye Taiming yang tahu itu pun langsung berkata kepada yang lainnya, Qiu Yinghan, Senior Lu, aku akan menghadapi dia. Kalian berdua terluka, serahkan saja monster-monster itu pada tengkorak itu ya. Dan tengkorak itu pun menyerang monster yang masih tersisa di sana. Para zombie-zombie itu pun akhirnya kewalahan. Dan ada zombie yang berkata, sial, ini penjelmaannya. Itu adalah penjelmaan pria itu. Kita tidak punya cara untuk pergi dari sini jika kita tidak menyingkirkan dia. Ya, kita telah mengalami segala penderitaan selama kita hidup, kata para zombie itu. Apa kau ingin membunuh kita lagi setelah kita mati? Dan terlihatlah Qiu Yinghan dan juga Senior Xiue di sana turun dari tengkorak tersebut yang lagi bertarung dengan zombie. Di sana Lichunan langsung berteriak, "Hei, Li Xiue, bagus sekali. Tolonglah kami di sini, tolong." Li Xiue pun langsung menolongnya. "Yinghan, lepaskan semua kekuatan spiritualmu untuk menghancurkan formasi ini secepat mungkin." "Senior Liu, tapi Tianming, kita tidak bisa meninggalkannya," kata Qiu Yinghan. "Sendirian dia hanya di tingkat 1 dalam fase pengumpulan energi." Senior Xiue yang tahu bahwa Ye Taiming itu kuat, ia berkata,
Aku percaya pada penilaiannya. Tidak peduli dari kekuatan atau strategi, tidak ada yang hadir di sini yang lebih layak untuk bertarung melawan orang itu daripada Junior Ye sekarang. Ying Han yang mendengar hal itu pun langsung berkata dalam hatinya, apa yang sebenarnya terjadi antara Senior Liu dan Ye Taiming? Tapi tapak yang digeluncurkan tadi, apa dia Ye Taiming yang kukenal sebelumnya ya? Diperlihatkanlah Ye Taiming di sana melawan Kakahu. Kakahu berkata, aku memiliki usul. Beritahu aku rahasiamu dan aku akan melepaskanmu di sini. Tapi Ye Taiming pun yang marah di sana berkata dan ingin menyelesaikan tugas dari misinya. Jangan bermimpilah kau. Ledakan besar pun terjadi di sana. Tetapi Ye Taiming tidak berhasil memukulnya. Bahkan Kakahu langsung berada di belakang badannya. Kau terlalu lambat tahu. Apa? Sial. Properti belati. Ye Taiming mengeluarkan properti belatinya di sana untuk menahan serangan dari senjata Kakahu. Di sana malah belati Ye Taiming hancur padahal baru serangan pertama. Sial, kenapa masih sangat kuat setelah semuanya dihalangi? Sayang sekali, belati yang telah bersamaku selama 10 tahun telah hancur sekarang. Ye Taiming di sana langsung loncat tinggi, jurus menjangkau bukit. Di sana Kakahu dengan santainya berkata, oh, jurus menjangkau bukit dari tingkat pencapaian. Tunjukkan semua jurus rahasiamu lah sekarang, kata Kakahu. Dan di sana langsung memakai tapak King Yun-nya. Tapak King Yun dan beradu kekuatan bersama Kakahu di sana. Dan Kakahu dengan santainya hanya berkata, aku kecewa. Apa itu semua yang kau bisa lakukan? Di sana Ye Taiming pun berpikir, sial, aku tidak bisa menghancurkan pertahanannya sama sekali. Bagaimana aku melawannya? Ye Taiming pun terpental oleh Kakahu. Tidak. Ye Taiming akhirnya berdiri dan bangkit kembali sambil bonyok-bonyok. Dia lebih susah dikalahkan daripada semua lawan di fase pembangunan fondasi yang pernah kuhadapi, kata Ye Taiming. Dan di sana Kakahu dengan santainya berkata, omong-omong aku memiliki kabar buruk untukmu. Apa kau tahu herbal tanpa akar yang ada di dada zombie-zombie itu? Apa? Maksudmu benda jahat itu? Kau tahu ya bahwa itu adalah benda jahat. Kupikir semua murid sekte King Yun dengan bodoh menganggapnya sebagai benda bagus. Ya, itu adalah tanaman jahat kuno, kata Kakahu. Sayangnya kekuatannya disegel oleh belati di dadanya mereka. Dan itu tidak bisa dihancurkan apapun yang terjadi. Tapi tengkorak ini sepertinya memiliki cara untuk menghadapinya. Hahaha. Sistem pun berbunyi. Penjelmaan dendam energi tidak mencukupi. Penjelmaan dendam mulai mengisi daya. Dan terlihat tengkorak tersebut mengisi daya. Tapi daya itu terlihat diserap oleh para zombie di sana. Dan terlihat di dada para zombie itu menghilanglah belati atau segel dia. Dan para zombie di sana bermutasi lebih kuat lagi. Oh, kekuatanku kembali. Ternyata tengkorak ini bisa menghancurkan segel di dada para zombie. Para zombie itu pun terlilit satu sama lainnya. Sakit, bunuh mereka, kata para zombie yang terlilit satu sama lain masing-masing. Dan kita diperlihatkan para zombie itu bergabung menjadi golem yang sangat besar sekali. Golem itu pun berteriak, aku ingin wanita, uang, berikan aku uang. Sistem pun berbunyi, herbal tanpa akar yang jahat. Fase ramuan emas 2. Golem tanpa akar ini lebih kuat daripada tengkorak yang hanya di fase ramuan emas. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah nonton dari part 1 sampai sekarang. Kita lanjut di next part. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.